sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dahlia Febriani Simajuntak, mahasiswa semester 1 Institut Agama Kristen atau biasa kita dengar dengan IAKN Tarutung. Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 21011001155. Dosen pengapus saya yaitu Pak Baginda Sitompul yang mengajarkan pembelajaran teologi sistematika. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kristologi dan pneumatologi. Kristologi atau biasa disebut dengan pengajaran tentang Kristus. Siapakah Kristus? Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab dan dasar iman Kristiani. Tanpa Kristus, kekristenan tidak mempunyai makna apapun. Nama Yesus merupakan nama dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, yaitu Jehoshua dan Joshua, yang bisa kita lihat di Yosua 1 ayat 1. Nama ini berasal dari kata Yasha dan Hoshia, yang artinya menyelamatkan. Dan nama Kristus adalah sebuah nama yang merupakan terjemahan dari Yunani Christos. Pembahasan tentang kristologi. Kristologi dibagi menjadi 3, yaitu kristologi bagian atas, kristologi bagian bawah, dan kristologi bagian alternatif. Kristologi bagian atas yaitu Kristus lihat sebelum ia datang ke dalam dunia. Kristologi bagian bawah yaitu kristologi yang berlawanan dengan kristologi bagian atas. Kristologi alternatif adalah bagian orang Injil, adalah paduan unsur-unsur kristologi bagian kristologi bagian atas dan bagian bawah. Ada dua natur Kristus, yaitu prinsip dua natur, yaitu dua hakikat atau dua natur Yesus, tanpa percampuran, tanpa perpecahan, tanpa perubahan, tanpa perpisahan, dan setiap natur ini memperlihatkan dan bersama-sama membentuk satu pribadi. Dua kelahian Kristus. Bukti kelahian Kristus. Yang pertama yaitu menyatakan Kristus sebagai eksplisit, yaitu yang tertulis di Yesaya 9 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat 1. Dan masih banyak lagi nats yang bagian untuk kelahiran Kristus. Kemanusiaan Kristus. Yesus datang sebagaimana manusia, yaitu yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Yesus memiliki tubuh, yang tertulis di Matius 26 ayat 26. Yesus memiliki pikiran seperti manusia, yaitu yang tertulis di Lukas 2 ayat 40, Matius 24 ayat 36. Yesus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang tertulis di Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Yesus mengalami semua pengalaman seperti manusia, yaitu lahir, lapar, haus, letih, tidur, menderita, dan mati. Pentingnya dua natur Kristus, yaitu penting kelahiran Kristus sebagai Yesus bisa tanpa sempurna kepada Bapa, yaitu kematian Allah memiliki nilai penebusan yang tidak terbatas, supaya Allah tetap adil ketika ia menghukum Yesus sebagai manusia. Persatuan pribadi dapat dirumuskan sebagai person kedua Kristus pada inkarnasi, datang dan mengambil dirinya rupa manusia dan tetap menjadi Tuhan selama-lamanya. Keterangan tentang persatuan pribadi. Ada tiga persatuan pribadi yang tercatat, yaitu Kristus mempunyai dua rupa berbeda, yaitu menjadi manusia dan menjadi Allah dan atau Tuhan. 2. Tidak ada campuran kedua rupa berbeda tersebut. 3. Meskipun ia mempunyai dua rupa, Kristus adalah tetap satu person. Ajaran-ajaran yang mengenai dua natur Kristus, yaitu gnetisme, ebionisme, arianisme,
netronisme, euticianisme, apolnarisme, dektrenisme. Apakah kalian tahu Yesus atau Tuhan memiliki jabatan? Ya, tentu memiliki jabatan. Jabatan Allah yaitu dibagi menjadi 3 jabatan, yaitu jabatan sebagai nabi, jabatan sebagai iman, jabatan sebagai raja. Karya-karya Kristus: 1. Kelahiran, 2. Kematian, 3. Kebangkitan. Kebangkitan Kristus yaitu ditandangkan dengan kubur kosong. Kebangkitan disaksikan banyak orang. 3. Makna kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Kristus yaitu menyatakan kemenangannya. 2. Makna kebangkitan Kristus ialah kematian seharusnya tidak ditakutkan orang percaya kepadanya. 3. Makna kebangkitan Kristus karena kita bersekutu dengan Kristus yang telah bangkit. Bagian keempat, kenaikan Kristus. Dan saya juga akan menjelaskan materi tentang pneumatologi. Pneumatologi atau pengajaran tentang Roh Kudus. Bagian pertama yang saya jelaskan yaitu tentang personalitas Roh Kudus. Ada beberapa karakteristik personalitas, yaitu atribut mengonfirmasi personalitasnya, yaitu akal budi. Akal budi Roh Kudus memiliki akal budi karena dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang tertulis di 1 Korintus 2 ayat 10, yaitu tentang pengetahuan, pikiran, kehendak. Pengetahuan bisa kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 11, dan pikiran yang bisa kita lihat di Roma 8 ayat 27. Kehendak, Roh Kudus memiliki kehendak yang mengidentifikasikan. Ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan keputusan. Karyanya mengonfirmasi personalitasnya. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus bersaksi, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat, Roh Kudus menjadi pemimpin. Personalitas mengonfirmasi, posisinya mengonfirmasinya personalitasnya. Roh Kudus dapat diduakan. Roh Kudus dapat diduakan pada waktu orang percaya berdosa, yaitu yang tertulis di Yesaya 63 ayat 10. 2. Roh Kudus dapat dihujat. 3. Roh Kudus dapat ditolak. Roh Kudus dapat ditolak apabila manusia ataupun orang tidak percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus dapat didustai. Roh Kudus dapat ditaati. Sebutan mengonfirmasi kepribadiannya. Kepribadian Roh Kudus. Keilahian tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Sebutan ilahi Roh Kudus. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya pada saat doa atau berdoa syafaat, yaitu menyebutkan Bapa dan Putra Roh Kudus. Dan pada saat itu dia meneguhkan Roh Kudus itu pada saat disebut Roh Allah. Hal itu berarti ia adalah pribadi yang sejati. Bisa kita lihat atau bisa kita baca di 1 Korintus 2 ayat 11. Atribut ilahi Roh Kudus. Hidup yang tertulis di Roma 8 ayat 2. Hidup merupakan atribut ilahi yang tertulis di Yosua 3 ayat 18, Yohanes 1 ayat 4, sampai Yohanes 14 ayat 6, dan 1 Timotius 3 ayat 15. 2. Maha Tahu yang tertulis di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Maha Kuasa yang tertulis di Ayub 33 ayat 4. Maha Hadir yang tertulis di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 dan Yohanes 14 ayat 17. Kekal yang tertulis atau bisa kita baca di Ibrani 9 ayat 14. Kekudusan yang tertulis di Matius 12 ayat 32. Kasih yang tertulis di Galatia 5 ayat 22. Kebenaran yang tertulis di Yohanes 14 ayat 17. Karya ilahi dari Roh Kudus. Penciptaan bisa kita baca di Alkitab Kejadian, tapi saya di sini hanya menyinggung Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 yang menunjukkan bahwa Roh Kudus turut memikirkan tentang penciptaan dan menjadikan hidup. 2. Kelahiran Kristus.
Kelahiran Kristus bisa kita baca pada Matius 1 ayat 20, yaitu tentang keterlibatan kehamilan Maria sebagai kelahiran Kristus. Inspirasi kitab suci bisa kita baca di 2 Petrus 1 ayat 12, yaitu tentang analogi Roh Kudus melahirkan kemanusiaan Roh Allah. Regenerasi bisa kita lihat di Titus 3 ayat 5, yaitu mengenerasikan artinya memberi kehidupan. Perantara Roh Allah yang tertulis di Roma 8 ayat 26 tentang Yesus adalah sebagaimana perantara, orang percaya demikian pula Roh Kudus. Yaitu pengudusan bisa kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Kemudian penolong orang kudus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 16. Profesi ilahi Roh Kudus. Relasi kudus dengan anggota lain di Trinitas. Dengan istilah profesi menunjukkan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Pelayanan Roh Kudus yaitu regenerasi. Roh Kudus mendiami manusia secara selektif, menahan dosa, kemampuan untuk melayani. Relasi Roh Kudus, kelahiran dari anak darah yaitu penyebabnya bisa kita lihat yaitu Matius dan Lukas yang menekankan pelayanan Roh Kudus yang mengakibatkan kehamilan Maria dan akibat Kristus memiliki natur manusia. Kehidupan dan pelayanan Kristus. 1. Roh Kudus mengurapi Kristus, bisa kita lihat di Lukas 4 ayat 18. Dan Roh Kudus memenuhi Kristus, bisa kita lihat di Lukas 4 ayat 1. Materi yang saya bawakan ini, kalau ada kesalahan dan kekurangan, tolong dikritik atau berkomentar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Shalom. Tak akan menyerah pada